Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ulangan pasal ke-18, ayatnya yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Ulangan pasal 18 ayat 9 hingga ayat 14, demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, satu ungkapan, satu wasiat yang diperdengarkan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka ingin memasuki tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan, yaitu tanah yang penuh kelimpahan susu dan madu. Ada satu prasyarat, ada satu instruksi yang diberikan Allah bahwa dalam memasuki tanah yang dijanjikan itu, sebelumnya Allah membekali mereka dengan apa yang akan harus mereka lakukan. Tentu saja Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam pengembaraan bangsa Israel selama 40 tahun masa di padang gurun, masa pembuangan, tentu saja gambaran yang diperlihatkan melalui teks ini ada sikap perilaku manusia, sikap perilaku bangsa-bangsa yang diperhadapkan kepada bangsa Israel bahwa kelakuan itu, perilaku itu sudah terjadi di tengah-tengah bangsa-bangsa. Apakah perilaku itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Tentu saja kita akan melihat melalui adanya ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 bahwa sikap yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu Allah mengkategorikannya terhadap kekejian. Allah mengkategorikannya bahwa semua kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa merupakan kekejian kepada Allah. Apakah tindakan itu, apakah perilaku itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Yang pertama
kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu, yaitu mempersembahkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai persembahan kepada api. Ada juga yang melakukan orang-orang yang hidup sebagai petenung, peramal, penelaah, seorang penyihir, pemantra, dan orang yang bertanya kepada arwah atau roh yang sudah meninggal, menunjukkan kehidupan dan gambaran-gambaran perilaku itu, bahwa itu sudah terjadi di tengah kehidupan bangsa-bangsa itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui ungkapan ini kita akan diberikan pemahaman bahwa ada sikap, ada perilaku yang telah dijalani oleh bangsa-bangsa itu, dan ternyata itu menjadi bagian aktivitas sosial masyarakat. Semua praktek-praktek tersebut adalah kekejian bagi Tuhan. Semua praktek-praktek tersebut adalah bagian dari yang menduakan Tuhan. Hukum kedua, tentu saja mereka sudah terima. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Artinya, Dia adalah Allah yang telah menebus bangsa Israel. Dia adalah Allah yang telah membawa bangsa Israel dan masuk ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal yang biasa yang kita pahami dan dipahami oleh setiap orang ketika kita ingin memasuki satu tempat yang baru, satu daerah yang baru. Tentu saja di dalam budaya kita juga kita sudah digiring si dapot sulub do naro. Tentu saja melalui itu kita diajak bagaimana kita ketika kita beranjak dari satu tempat ke tempat yang baru. Kehidupan kita seolah-olah diajak bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan yang baru itu. Bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru yang akan kita tempati di dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita akan mempelajari gaya hidup seperti apakah yang ada di sekitar kita di tempat yang baru nanti. Sama halnya di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setidaknya kita melapor kepada RT kita. Kita melapor kepada orang-orang yang berada dekat dengan kita atau tetangga kita. Hal yang biasa dilakukan orang percaya dan juga orang-orang pada saat ini ternyata bukanlah demikian berbanding terbalik dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah bagi umat Israel. Allah justru mengingatkan mereka bahwa kondisi yang berlaku, kehidupan yang sudah berlaku, supaya itu tidak menjadi acuan, supaya tidak bangsa Israel itu tidak belajar, artinya tidak boleh beradaptasi dengan kebiasaan dari bangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau memang demikian yang Allah maksudkan bagi kehidupan bangsa Israel, jika memang demikian yang Allah maksudkan bagi kehidupan umat Israel tersebut, apakah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan mereka? Tentu saja Tuhan ingin agar kehidupan umat Israel tetap hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan tentu saja ada aturan yang sudah ditetapkan Allah yang harus mereka jalani.
ada satu aturan yang harus, tentu saja keharusan yang Allah maksudkan di dalam teks khotbah kita adalah keharusan supaya mereka tidak belajar, tidak bergaul dengan kekejian tersebut. Melalui ayat 13, firman Tuhan mengingatkan, haruslah engkau hidup kudus dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan berangkat ketika teks ini juga berbicara kepada kita pada saat ini. Tentu saja apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin firman ini katakan kepada kita, tentu saja kita sangat sederhana dan begitu gampang memahami bahwa di dalam konteks kita yang sekarang, di dalam kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini, tentu saja kita begitu gampang menemukan bahwa tidak sedikit orang yang mengandalkan kekuatan-kekuatan duniawi, kekuasaan-kekuasaan yang ada, baik itu materi, baik itu kuasa-kuasa yang lain, untuk mencapai cita-citanya. Apakah ini berlaku di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini? Tentu saja iya. Misalnya saja ketika orang ingin mendapatkan satu jabatan di tempat dia bekerja. Kita mungkin akan menemukan bagaimana ketika korupsi, kolusi, nepotisme itu juga berlaku di tengah-tengah kehidupan kita, di tempat kita juga bekerja. Tentu saja bisa saja itu menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin bisa saja itu menjadi satu kebiasaan, menjadi satu habit di tengah-tengah masyarakat yang ada, bahkan di tengah-tengah negara kita. Oleh karena itu, cara kehidupan yang demikian juga kita hadapi, juga kita jumpai di dalam kehidupan kita melalui firman ini. Tuhan menegur kehidupan setiap orang supaya Allah yang kita kenal itu, Allah yang membawa kita di dalam kehidupan yang sekarang. Melalui teks ini seolah-olah Tuhan ingin mengatakan cepat atau lambat murka Tuhan, cepat atau lambat hukuman dari Tuhan itu akan turun atas orang-orang yang melakukan kekejian. Hukuman Tuhan akan turun terhadap orang-orang yang melakukan kekejian itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah yang senantiasa berbela rasa terhadap umatnya, Allah yang senantiasa berbela rasa kepada umat yang Dia tebus. Tentu saja Allah ingin mengatakan di dalam kehidupan kita yang sekarang, bagaimana juga teks ini berbicara kepada kita bahwa hidup kita diajak, yang pertama melalui teks ini, supaya kita sebagai umat yang ditebus, sebagai umat yang telah dipercayakan Tuhan ke tempat yang baru, kepada kehidupan yang baru. Tuhan mengajak kita bahwa hidup di dalam kesetiaan kepada Allah merupakan harapan yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Kesetiaan kita tentu saja akan diperhadapkan dengan apa yang akan kita hadapi. Kesetiaan kita mengikut Dia akan diperhadapkan dengan kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Tentu saja kita akan mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes 15
ayat yang ke-7, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Tentu saja gambaran ini mengingatkan ketika kita tinggal di dalam Dia, ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, ketika kita tinggal di dalam kehendak Allah. Apa yang akan terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Tentu saja setiap kehidupan itu akan membuahkan hasil kesetiaan. Setiap kehidupan itu akan membuahkan hasil bahwa di dalam firman-Nya, orang-orang yang tinggal di dalam Dia, apapun yang kamu minta di dalam aku, di dalam Yesus Kristus, tentu saja menjadi gambaran yang senantiasa ketika Allah juga mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, menjadi keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui kesetiaan kita kepada Allah, melalui kesetiaan kita kepada Allah di dalam konteks kita yang kekinian, tentu saja kita diperhadapkan dengan firman Tuhan setiap hari. Ketika teks ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang mengorbankan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan kepada korban api, tentu saja firman ini ingin berbicara kepada kita di dalam hidup yang sekarang, ketika saya juga ingin memiliki kuasa, ketika saya juga ingin memiliki kehidupan yang baru. Mungkin saja kita akan berjumpa dengan orang yang ternyata mengorbankan temannya manusia, temannya sesama untuk kepentingan dirinya. Apakah ini berlaku di dalam kehidupan kita bergereja pada saat ini? Bisa saja itu kita jumpai, bahkan di tengah-tengah persekutuan, untuk mengatakan di dalam hidup kita, firman ini mengajak kita ketika kita orang-orang bagian dari umat yang akan diantarkan Tuhan, yang akan diantarkan Allah ke dalam tempat yang baru, ke suasana yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang kita hadapi saat ini merupakan saat kondisi yang baru, merupakan situasi yang baru. Kita tidak dibekali bagaimana pada kondisi yang sekarang beribadah seperti kondisi saat ini. Kita tidak dihantarkan kepada satu sebelum terjadinya pandemi ini, tidak ada gambaran yang mengatakan bahwa firman Tuhan, bahwa umat Tuhan, bahwa umat HKBP Serpong akan beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui teks ini kita diperhadapkan juga bahwa roh dari zaman ini, roh dari apa yang kita hadapi pada sekarang ini, tentu saja akan menghantarkan kehidupan kita terhadap bagaimana juga melalui yang kita hadapi sekarang. Bagaimana juga melalui teknologi yang kita pakai sekarang. Tentu saja kita akan berefleksi, apakah melalui apa yang saya dapat sekarang semakin mendekatkan saya kepada Tuhan? Apakah ketika peribadahan yang kami lakukan pada saat ini juga, apakah itu masih relevan mengingatkan saya bahwa Allah yang menebus kita, bahwa Allah yang memberkati kita, bahwa Allah yang membawa kita ke dalam kondisi ini, Dia tetap Allah yang membebaskan kita? Jawaban kita sebagai orang yang percaya, tentu saja kita mengamini dan mengimani apa yang dikatakan Allah
di dalam kehidupan kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai umat yang sudah dipersiapkan Allah. Kita harus mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk menolak. Kita memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak ketika kita berhadapan dengan yang namanya kuasa dari roh-roh kegelapan. Kita memiliki kuasa mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa adapun kuasa dari roh-roh dari zaman ini yang menggoda kehidupan kita, yang menggoda kualitas beriman kita, kita akan dimampukan untuk menolaknya. Kita akan dimampukan untuk berhadapan dengan kuasa kegelapan itu, bahwa Allah yang imanen itu, Allah yang senantiasa hadir itu adalah Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita dituntut supaya kesetiaan kepadanya, hidup setia di dalam Allah, hidup setia di dalam perintah yang sudah Allah tentukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang kemudian di dalam teks ini kita juga diingatkan supaya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah atas kehendak Allah. Semua yang terjadi di dalam kehidupan yang sekarang adalah terjadi karena kehendak Allah. Allah yang berkehendak, tentu saja ketika kita juga memahaminya bahwa di dalam campur tangan Allah, di dalam kuasa Allah, tentu saja Allah memberikan kepada kita bahwa karunia, yaitu karunia untuk mengelola, karunia untuk mengelola atas seizin Allah. Kita akan kembali kepada bagaimana Allah mencipta kehidupan kita, bagaimana Allah merajut kehidupan kita terhadap yang Dia kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu saja kita sebagai manusia, kita sebagai orang percaya, ketika kita sebagai umat pilihan Allah, tentu saja kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kekurangan, kita memiliki yang namanya kelemahan. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, bahkan Paulus sendiri mengingatkan kita, justru di dalam kelemahan kita, justru di dalam rasa kita mengatakan saya tidak mampu Tuhan, Tuhan akan bekerja di sana. Justru ketika kita mengatakan saya lemah Tuhan menghadapi roh-roh zaman ini, Tuhan akan menguatkan kita dengan caranya Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika firman ini mengajak kita supaya kita hidup tidak bercela, supaya kita hidup di dalam kekudusan, tentu saja firman ini mengingatkan kita, kekudusan yang Allah maksudkan adalah kekudusan di dalam Allah yang berperan, di dalam Allah yang senantiasa berbicara kepada hidup setiap orang, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui apa yang sudah kita terima, melalui anugerah baptisan yang kita terima, melalui firman yang kita terima, seolah-olah teks ini ingin mengatakan kita bahwa hidup setiap orang diperlengkapi oleh Allah.
hidup setiap orang diperlengkapi untuk melakukan apa yang akan dinyatakan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-14, firman ini mengatakan, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal dan petenung. Kondisi kehidupan yang kita jalani, tentu saja gambaran ini mengingatkan kita terhadap hidup kita yang sekarang. Gambaran ini bahwa kita akan selalu berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal. Kita akan selalu berjumpa dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin itu tidak seturut dengan kebiasaan umat pilihan Allah. Tetapi melalui firman ini bahwa Allah yang kita kenal itu, Allah yang kita sembah itu tidak mengizinkan kita melakukan hal yang demikian. Melalui apakah itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Tentu saja melalui roh Allah yang ada di dalam kita. Tentu saja melalui roh yang Allah berikan kepada kita. Mengingatkan kita seolah-olah kita diajak, kita diberikan pemahaman untuk memilah apakah ini baik atau tidak. Apakah ini seturut dengan firman Allah? Apakah ini seturut dengan kehendaknya Allah atau tidak? Allah yang memberikan kemampuan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui teks ini bahwa Allah yang kita kenal itu, Allah yang diperkenalkan Yesus itu sendiri, Allah yang sudah mengorbankan anaknya menjadi penebusan bagi kita yang sekarang. Tentu saja melalui dialah kita akan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang kita inginkan tentu saja itu menjadi bagian dari keinginannya Allah. Apa yang kita kehendaki, mintalah itu di dalam namaku, di dalam nama Allah yang menyelamatkan itu. Jangan kepada ilah-ilah yang lain. Jangan kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tetapi kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita hingga pada kehidupan yang sekarang, sehingga anugerah Allah, anugerah di dalam Kristus Yesus senantiasa memberkati kita, menguatkan kita, menjadi perisai kita di dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya firman ini menolong kita, menolong kehidupan setiap umatnya menjalani hidup setiap hari. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menyapa kami pada minggu hari ini. Tuhan mengingatkan kami akan keharusan yang harus kami lakukan, bahwa kami akan setia kepada Tuhan, akan setia melayani Tuhan di dalam kehidupan kami yang sekarang, dan kehidupan kami tidak tergoda, tidak terjatuh kepada kebiasaan-kebiasaan, bahkan kepada kekejian-kekejian yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin diteguhkan untuk melayani Engkau, supaya kami semakin diteguhkan menjalani tantangan kehidupan yang kami hadapi pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, melalui pandemi yang kami hadapi pada saat ini,
Tolong kami Tuhan menghadapinya. Tolong kami Tuhan berikan kesehatan. Dan melalui lawatan Tuhan, kami senantiasa Tuhan jagai, Tuhan lindungi di dalam pekerjaan kami, di rumah kami, di lingkungan kami masing-masing. Kami bawa ke hadapan Tuhan anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang dalam kondisi sakit pada saat ini. Apapun Tuhan penyakit mereka, biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan melalui tangan para medis, melalui rumah sakit, dan melalui orang-orang terkasih di tengah-tengah keluarga. Mereka beroleh kesembuhan, mereka beroleh kekuatan, supaya melalui kesembuhan yang akan Tuhan berikan kepada mereka, kami bersukacita menyambut kegembiraan atas kesembuhan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi sakit. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu di HKBP Serpong ini, mulai dari anak-anak yang terkecil hingga para orang tua. Tuhan senantiasa membimbing kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang berduka. Biarlah Tuhan menjadi penghibur di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Tuhanlah senantiasa yang memberikan penghiburan, supaya melalui setiap apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka, kami semakin diteguhkan untuk mengikut Engkau. Kami berdoa Tuhan kepada jemaat Tuhan yang pada hari ini dikenakan hukum siasat gereja. Bapak Yohanes Nababan, melalui firman-Mu Tuhan, melalui hukum yang berlaku di tengah-tengah gereja kami, Tuhan menegur kehidupannya. Tolong Tuhan bimbing dia di jalan yang Tuhan kehendaki. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Nyatakan berkat-Mu Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menjagai setiap orang yang ingin bertobat. Biarlah Tuhan pertobatan, proses kehidupan yang akan dia jalani, Tuhan senantiasa campur tangan. Kuatkan kami Tuhan, seluruh para halado di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya kami senantiasa di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan, kami juga menjadi bagian orang-orang yang menyatakan keselamatan itu di tengah-tengah jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu
itulah kehendak